Kelompok 4, masyarakat adat. Pembentukan NKRI berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Keberadaan masyarakat adat sendiri telah ada jauh sebelum NKRI terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era pemerintahan kolonial Belanda. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk NKRI pun telah mengakui keberadaan masyarakat adat. Diskusi-diskusi yang terekam melalui penelusuran terhadap risalah-risalah sidang BPUPKI misalnya menunjukkan bahwa sejak awal Undang-Undang Dasar tahun 1945 memang dirancang untuk menjadi hukum dasar atau tertulis yang akan digunakan dalam membangun suatu negara bangsa yang modern dan menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menghormati hak asasi manusia. Namun, dalam perkembangannya, hak-hak tradisional harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, sebab yang pertama, dalam praktik penyelenggaraan pembangunan, rumusan frasa yang mana sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai peranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara, secara faktual di masyarakat, terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, seharusnya hukum dan kebijakan pembangunan di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, yang secara sederhananya, pemerintah dapat memberikan dorongan lebih dalam mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang akan terus bergulir. Walaupun pengakuan ini bisa mencegah kriminalisasi masyarakat adat yang berusaha menjaga hutan leluhurnya dari serbuan perusahaan tambang, perkebunan sawit, dan juga proyek pemerintah. Saat ini, pengakuan itu baru sebatas 12.500-an hektar lahan. Pemerintah menjanjikan akan mengakui dan konflik masyarakat hukum adat ini selalu terjadi ya dari waktu ke waktu, dan terus yang jadi korban hampir selalu masyarakat adat. Iya ya, kayaknya perlu dibahas nih. Terus kita mau bahas melalui perspektif aturan yang mana? Kayaknya bagusnya di Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. selama ini, suara mereka kalah keras dibandingkan deru mesin pemotong pohon. Kelompok masyarakat adat menjadi sasaran kelompok Ranham dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok masyarakat adat dan pelanggaran hak atas lahan kelompok masyarakat adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan kelompok masyarakat adat di dalam Ranham didasarkan pada tantangan-tantangan seperti belum memadainya perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat adat.
masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan kelompok masyarakat adat, kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak kelompok masyarakat adat, khususnya badan usaha milik negara, daerah, dan belum optimalnya pemenuhan hak layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Tantangan 2. Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan kelompok masyarakat adat. Permasalahan tentang tanah adat mempunyai implikasi yang cukup luas karena menyangkut eksistensi dari kelompok yang menanamkan dirinya sebagai masyarakat hukum adat yang merasa paling berhak atas tanah tersebut. Tantangan 3, kurangnya perlibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak kelompok masyarakat adat, khususnya BUMN atau BUMD. Kebijakan pemerintah yang memberi izin kepada para pengusaha, tapi kurang dalam memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat, sudah tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat dan akhirnya mereka hidup dalam suasana ketidakpastian. Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat hukum adat akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Eksistensi ini pun berkesinambungan terkait masyarakat adat yang kerap dihadapkan pada pilihan antara tanah dan uang. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Kemampuan negara dalam mengakses atas keadilan secara cepat dan murah bagi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari terbatasnya jangkauan aparat negara hingga terjadinya judicial corruption. Oleh karena itu, masih perlu adanya alternatif lain dalam rangka mendapatkan akses keadilan yang murah dan cepat. Pemerintah masih perlu mendorong agar organisasi bantuan hukum atau OBH memprioritaskan bantuan hukum dalam kasus-kasus yang diselesaikan secara informal. Bagaimana agar masyarakat adat terlibat dalam proses pembuatan izin perusahaan agar tidak melanggar hak-hak masyarakat adat karena keberadaan masyarakat adat eksistensinya diakui secara konstitusional. Tetapi keberadaan masyarakat adat yang eksistensinya diakui ini pada kenyataannya terkadang kontradiktif jika dihubungkan dengan kepentingan pembangunan dan permodalan. Negara memiliki kewenangan secara normatif untuk mengatur perencana, pelaksana, dan pengelolaan kegiatan-kegiatan berupa penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria lainnya. Pemerintah perlu meninjau ulang segala peraturan dan kebijakan agar lebih selaras dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat dengan didasarkan pada instrumen HAM nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah, dan juga perlu ada mekanisme alternatif penyelesaian penggunaan lahan sengketa yang bersifat khusus untuk MA. Beragam perjuangan sudah dikerahkan demi memperjuangkan eksistensi masyarakat adat. Tidak hanya sekedar ada, namun juga memiliki kekuatan atas keberadaannya. Kepastian hukum juga sudah diberikan oleh hukum tertinggi kita, diperkuat oleh ragam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bahkan sampai Ranham menyasari perlindungan hak kelompok masyarakat adat. Telah kita jabarkan perlindungan hukumnya, konflik lahan dan perizinan, sampai pemenuhan bantuan hukum. Kita pahami bersama masyarakat hukum adat rentan dikriminalisasi, bahwa hak masyarakat hukum adat jangan sampai dikesampingkan, bahkan diabaikan. Saya Muhammad Isro Sama, selaku Ketua Kelompok 4 yang membahas mengenai kelompok masyarakat adat, sedikit memberi pesan mengenai peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan masyarakat adat. Kita masyarakat Indonesia terlahir dari darah leluhur kita yang memiliki adat istiadat, harus dijaga, dilestarikan. Melihat polemik yang terjadi mengenai problem sengketa tanah yang pastinya akan mengancam masyarakat adat itu sendiri.
kita semua sebagai masyarakat adat sebaiknya melawan terhadap para penindas yang ini merebut bukan haknya, dalam artian kita sudah memenuhi seluruh tanah yang kita miliki secara hukum atas hak tanah itu sendiri. Saya Muhammad Isro Sama undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau penyebutan yang salah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.